Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pagi-pagi makan lempar sambil minum kopi. Bangkitkan semangat yang tak pernah pudar, membangun kreativitas dan mewujudkan inovasi. Saya, Uray Ferry Wanda, SSTPM Ekdev, peserta PKA Angkatan 10, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempersembahkan sebuah karya sederhana, hasil aksi perubahan kerja organisasi yang saya terapkan di instansi asal tempat saya bekerja, dengan inovasi berjudul Di Prabu Dilan, digitalisasi penyusunan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kembali kepada permasalahan yang melatar belakangi mengapa inovasi si Prabu Dilan menjadi salah satu gagasan untuk menyelesaikan masalah kinerja organisasi, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi, di mana yang menjadi faktor penyebab utama adalah penyusunan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang belum optimal dan belum terdigitalisasi. Hal ini ditunjukkan dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi setiap tahunnya, di mana perencanaannya belum tersusun dengan baik dan terstruktur, sehingga mengakibatkan masih adanya kesenjangan di antara pegawai dalam melaksanakan pengembangan kompetensi. Selain itu, mekanisme penyusunan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi masih belum optimal, dikarenakan alur prosedur dan mekanismenya masih belum jelas, sehingga penerapannya masih belum maksimal, di mana penyusunan perencanaannya masih berbasis manual, dan sebagian besar perangkat daerah belum memahami betul tata cara penyusunan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun core issue, yaitu belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Kapuas Hulu, dan faktor penyebab utama adalah belum adanya metode penyusunan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis digital. Berikut 12 kegiatan dalam milestone jangka pendek aksi perubahan kinerja organisasi yang telah saya lakukan. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Pada milestone 1, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan dan pendistribusian undangan rapat, rapat pembentukan tim efektif, penyusunan dan pembahasan draft SK tim efektif, pengesahan SK tim efektif, dan pendistribusian SK tim efektif. Milestone 2, koordinasi dengan stakeholders. Pada milestone 2, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan pointer bahan koordinasi dengan stakeholder, koordinasi dengan stakeholder internal, dan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Milestone 3, penyusunan KAK si Prabu Dilan. Pada milestone 3 ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan dan distribusi undangan rapat penyusunan KAK si Prabu Dilan, rapat koordinasi pembahasan draft KAK si Prabu Dilan, dan pengesahan KAK si Prabu Dilan. Milestone 4, penyusunan SOP si Prabu Dilan. Pada milestone 4 ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan dan distribusi undangan rapat penyusunan SOP si Prabu Dilan, rapat koordinasi pembahasan draft SOP si Prabu Dilan, dan pengesahan SOP si Prabu Dilan. Milestone 5, penyusunan SK Bupati tentang perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi. Pada milestone 5 ini, terdapat beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan dan distribusi undangan rapat penyusunan keputusan Bupati Kapuas Hulu, rapat koordinasi pembahasan penyusunan draft keputusan Bupati Kapuas Hulu, dan pengesahan keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi. Milestone 6, pembuatan platform si Prabu Dilan. Pada milestone 6, terdapat beberapa tahapan kegiatan, antara lain, merancang alur proses bisnis si Prabu Dilan, mengimplementasikan desain yang telah dibuat ke dalam media berbasis digital, pengujian platform si Prabu Dilan, dan melakukan maintenance terhadap kesalahan yang ditemukan dari hasil pengujian. Milestone 7, bimbingan teknis platform si Prabu Dilan. Pada milestone 7 ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, antara lain, pembuatan dan distribusi undangan BIMTEK implementasi platform si Prabu Dilan, pembuatan materi BIMTEK implementasi platform si Prabu Dilan, dan bimbingan teknis implementasi platform si Prabu Dilan. Milestone 8, launching dan sosialisasi platform si Prabu Dilan.
Pada milestone 8, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan dan distribusi undangan sosialisasi dan launching si Prabu Dilan, serta sosialisasi dan launching si Prabu Dilan. Milestone 9, penyusunan SK tim pengumpulan data dan informasi pengembangan kompetensi. Pada milestone 9 ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembuatan dan distribusi undangan rapat penyusunan SK tim pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Pelaksanaan rapat penyusunan SK tim pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penetapan SK tim pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Milestone 10, penyusunan SOP pengumpulan data dan informasi pengembangan kompetensi. Pada milestone 10, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yakni pembuatan dan distribusi undangan rapat penyusunan SOP pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Pelaksanaan rapat penyusunan SOP pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penetapan SOP pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Milestone 11, pemberian penghargaan pegawai teladan dan berprestasi dalam bentuk pengembangan kompetensi. Pada milestone 11 ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, antara lain, melakukan penilaian pegawai yang teladan dan berprestasi. Penyusunan draft SK penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi, dan penetapan SK penghargaan bagi pegawai teladan dan berprestasi. Milestone 12, monitoring dan evaluasi. Pada milestone 12, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu, monitoring pemanfaatan platform dan evaluasi pemanfaatan platform. Dukungan stakeholders internal dan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Lino Rukulani Kasaruga Besengat Jabata. Saya Franciscus Dian, Bupati Kapuas Hulu. Saya Insinyur Wahyudi Hidayat ST, Wakil Bupati Kapuas Hulu. Saya Muhammad Jaini, Stades Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Insinyur Istiwa dan Sarjen saya Bung Tomo Esut MM, Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Rudolfus Aji Winorsito SOS MAP, Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Ambrosius Sadau SHMSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Hadi Pranata SSTP MSI, Kepala Dinas Menkopi Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Petrus Kusnadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Haji Sudarso SPDMM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Yopin Sriadi SPC, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ini memberikan dukungan penuh kepada Saudara Urai Ferry Yuanda, serta PKA Angkatan 10, BPS DMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dengan inovasi si Prabu Dilan. Digitalisasi penyusunan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam optimalkan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Inovasi ini merupakan langkah maju yang memperkuat sistem perencanaan pelatihan dan pendidikan ASN melalui digitalisasi. Hingga lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Melalui si Prabu Dilan akan meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN. Mempercepat transformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan profesional. Semoga inovasi ini terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi seluruh elemen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Lino Rukulani Kasaruga Besengat